Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, lagi menyaksikan tayangan berikut. Pada kesempatan ini saya hendak menjelaskan sedikit mengenai bahasan kinematika. Bahasan kinematika dan ini sebetulnya secara umum tentang ilmu kinematika, namun secara khusus sebetulnya bahasan ini direncanakan untuk menjadi pemuat dalam proses pembahasan robotika manufaktur. Ya, bahasan ini sangat erat dengan dalam dunia manufaktur, terutama dalam dunia robotika karena kita memahami bahwa robot sebagai contoh arm manipulator itu bergerak. Dalam proses pemanfaatan robot, biasanya memang suatu robot diminta untuk mampu memenuhi beberapa parameter diantaranya mampu menjangkau titik, mampu memiliki kecepatan tertentu, atau mampu memiliki percepatan tertentu. Nah, itu sebagai contoh pemanfaatan ilmu kinematika dalam dunia robotika, utamanya di manufaktur. Nah, selain itu, dalam dunia robotika, kinematika ini menjadi dasar yang utama dalam hal nanti trajectory generation. Ya, ketika kita merencanakan robot bergerak dari suatu titik A ke titik B, nah bagaimana kita merencanakan susunan atau grafik ya atau nilai dari percepatan yang terjadi, dari kecepatan yang dialami oleh robot dan juga dari posisi yang dialami oleh robot. Nah, itu nanti kita rencanakan dan dasar dari trajectory generation adalah ilmu kinematika. Pada bahasan ini kita bahas kinematika secara umum terlebih dahulu. Baik. Nah, sebagai awalan, ya pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kinematika. Sebetulnya dia adalah salah satu dari dua cabang besar dalam ilmu mekanika. Kinematika ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempertimbangkan penyebab gerak. Sedangkan dinamika ilmu tentang gerak, namun dengan mempertimbangkan penyebab gerakan, di antaranya gaya, momentum, atau energi. Nah, pada kinematika yang menjadi bahasan kita hari ini, yang menjadi fokus bahasan hanyalah gerakannya, hanyalah gerakan. Jadi bahasan kita pada ilmu kinematika kurang lebih mengenai posisi, kecepatan, percepatan. Walaupun ada tambahan berikutnya yakni mengenai jerk atau turunan dari percepatan. Ini berikut bahasan kita pada tayangan ini. Yang pertama adalah waktu perpindahan kecepatan dan akselerasi. Kita coba pahami dulu terminologinya, mudah-mudahan bisa terbahas. Lalu kita bahas GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dan terakhir gerak melingkar berubah beraturan. Dalam kesempatan ini saya coba bahas beberapa soal ya nanti sebagai penguat dari penyampaian yang diberikan. Pertama kita bahas mengenai perpindahan. Ya, perpindahan. Elemen pertama dalam kinematika yang penting kita ketahui adalah perpindahan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut displacement. Ya, displacement. Dia berarti perubahan posisi. Kita memperoleh nilai perubahan posisi, yakni delta X, ya, atau displacement, itu dengan cara mengurangi posisi akhir dengan posisi awal, atau X final dikurangi X initial. Begitu. Nah, penentuan displacement bisa jadi merupakan penentuan vektor. Sehingga kalau misalkan sebagai contoh, suatu benda bergerak dari posisi X sama dengan X inisialnya misalkan di 5 meter, lalu dia bergerak ke kiri sehingga X finalnya di 0 meter, maka kita akan mengetahui bahwa delta X-nya adalah X final dikurangi X initial, minus 5 meter. Dalam pembahasan vektor, nilai minus mungkin terjadi dan itu berarti arahnya berkebalikan dengan arah positif sumbu. Jika kita misalkan memiliki konvensi X positif itu ke kanan, maka berarti nilai negatif 5 meter menandakan dia bergerak ke kiri 5 meter. Nah, formulanya sederhana, delta X sama dengan X final dikurangi X initial. Ya, pastikan yang akhir dulu dikurangi yang awal, bukan kebalikannya.
Lalu berikutnya adalah durasi atau time. Dalam bahasa Indonesia sebetulnya yang cukup representatif untuk menggambarkan apa time itu adalah durasi, yakni berapa lama kejadian tersebut berlangsung durasi. Dalam bahasa Inggris time atau duration juga ada. Nah, seringkali kita simbolkan dengan T, berapa lama waktu terjadi. Seperti displacement, formulanya final dikurang inisial. Durasi itu nilainya bisa kita peroleh dengan cara T final dikurang T inisial. Begitu. Nah, satuan yang digunakan biasa SI-nya adalah dalam detik. Dalam detik. Misalkan ada pertanyaan masih dalam bentuk jam, menit, tidak masalah ketika memang satuan tidak utama. Tapi dalam urusan-urusan yang lebih kompleks, bisa jadi kita lebih aman bekerja di satuan internasional di SI. Ketika kita bermain dengan Newton, Joule, dan satuan-satuan turunan lainnya yang melibatkan waktu, ya maaf, watt, berarti antaranya ya, Joule, Newton, watt, ya Joule per waktu, Joule sendiri sebetulnya adalah F kali S, F ada Newton di sana. Hal-hal yang merupakan besaran-besaran turunan yang melibatkan waktu di antara dimensinya, lebih aman ketika kita bermain dengan hal-hal tersebut, kita gunakan satuan-satuan internasional. Satuan internasional jarak atau displacement adalah meter, SI-nya waktu adalah sekon. Menghitung durasi seperti yang tadi sudah dibahas, ya. Delta T adalah T final dikurangi T final dikurangi T inisial. Nah, sekarang kita punya problem. Di sini penulisan waktu hanya dalam bentuk jam. Bagaimana kita memperolehnya? Ketika kita memahami dengan baik sistem jam, menit, detik, sebetulnya ini tidak ada masalah. Ya sudah, kita tulis 16:15 dikurang 15:00. Ini ketika dituliskan dalam tulisan matematika, kan kita melaksanakannya begini. 16 jam, 15 menit, 15 jam, 0 menit. Lalu kita laksanakan pengurangan. Maka hasilnya ini 1 jam 15 menit. Ini berarti 1,25 jam. Sama dengan 75 jam. Sama dengan, 75 menit. Lalu dia sama juga dengan 75 kali 60, yakni 4.500 detik. Begitu. Oke, terus berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke kecepatan. Kecepatan. Kecepatan sudah kita ketahui sebetulnya satu pemahaman umum bahwa velocity itu delta X per delta T. Atau bisa jadi orang sebut S per T. S yang ada di sini itu space. Space atau perpindahan yang terjadi atau jarak yang sudah ditempuh. Ini time atau waktu. Nah, sekarang ada pertanyaan langsung nih. Karena perlu penjelasan apa itu kecepatan. Kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, kita punya soal, ya. Posisi finalnya di 16I plus 14J dalam meter ya. Posisi inisialnya di 0I plus 2J. Nah, kita akan mengetahui berarti displacement yang terjadi atau delta P boleh perubahan posisi atau perubahan X, ya, karena kita sedang bermain di vektor dan vektor itu vektor yang dipakai bukan hanya sumbu X, Y, Z, udah kita netral saja pakai delta P, delta posisi. Kalau delta X biasanya cenderungnya hanya perubahan posisi di sumbu X saja. Oke, berapa nih delta P-nya? 16I plus 12J. Apa nih? Itu adalah nilai delta P. Yang A sudah terjawab. Berikutnya kita masuk ke yang B. Yang B dia nanya, oh iya belum, yang A belum terjawab.
Nah, yang A, dia nanya kecepatan. Maka kita jawab, oh berarti kecepatannya adalah 16I plus 12J dalam satuan meter dibagi dengan 2 detik, 2 sekund. Maka hasilnya 8I plus 6J. Satuannya sudah menjadi meter per sekund. Itu yang A. Yang B, arah kecepatan. Nah, arah kecepatan mungkin kita sudah bahas di bahasan vektor, yakni misalkan suatu vektor bergerak ke suatu titik, maka arah kecepatan itu adalah theta ini yang merupakan berangkat dari positif sumbu X. Positif sumbu X. Ini vektornya. Theta ini adalah arah vektor. Nah, proses penentuan theta dilaksanakan dengan arkus tangan, besaran komponen Y, ya, kan tangan itu depan per samping. Depannya berarti ini komponen Y-nya. Dan yang X ini adalah komponen X. Ini ketika kita tahu arahnya di kuadran 1 atau kuadran 4, penentuan theta tidak masalah. Tetapi ketika arah vektor ini mengarah ke kuadran 2 atau 3, maka kita harus berhati-hati dalam penentuan theta. Karena arah vektornya ke arah kanan atas, ya, kuadran 1, ya ininya berarti 8, ke atasnya berarti 6, aman ya, langsung saja pakai rumus ini arkus tangan. Komponen Y-nya adalah 6, komponen X-nya 8. Berapa arkus tangan 6 per 8? Kita minta kalkulator kerjakan. Ternyata nilainya adalah 37 derajat. Ya, 36, sekian. Terakhir, ya, nilai besar. Ya, besar vektor kecepatannya dilaksanakan dengan cara mengakarkan komponen X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Ya, Pitagoras ya. Akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Langsung kita peroleh nilainya ada 10 meter per sekund. Beres. Nah, berikutnya ini sudah mungkin ya, lewat dulu, sudah terbahas, silakan kalian bisa coba sendiri. Berikutnya setelah kecepatan kita bahas percepatan. Nah, kecepatan adalah kalau misalkan kecepatan tadi ya, velocity adalah perubahan posisi terhadap perubahan waktu, percepatan itu perubahan velocity terhadap perubahan waktu. Nah, ketika kita melihat suatu pesawat, misalkan dia berubah lajunya dari dia menjadi kecepatan sekian, sehingga dia bisa terbang, berarti dia mengalami percepatan saat itu. Ya, percepatan seperti yang kita sudah bahas di hukum Newton, itu dicirikan dengan terjadinya kelembaman, ya, terjadinya gaya dorong. Nah, percepatan berarti terjadi. Ketika kita sedang naik pesawat dan pesawat sedang berakselerasi, mau lepas landas, tentu kita merasakan gaya dorong di kursi kita terhadap badan kita. Ya, lembam badan itu lembam, pengennya tetap di titik tersebut. Tapi pesawat ingin maju, ya, ingin berubah kecepatannya, maka badan kita terasa terdorong dengan sangat keras oleh kursi kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghitung akselerasi mobil? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, bahwa percepatan kita peroleh dengan cara perubahan velocity terhadap perubahan waktu. Nah, kita bermain akselerasi di satuan SI-nya apa? Di meter per sekon kuadrat. Sedangkan kita pastikanlah kalau misalkan velocity, misalkan akselerasi yang dipakai itu dalam meter per sekon kuadrat, maka velocity yang digunakan harus dalam satuan meter per sekon. Dan time-nya dalam waktu sekon. Dalam satuan sekon. Nah, sekarang kita punya problem dalam soal kita. Ya, kita diminta menghitung akselerasi suatu mobil, kendaraan, tapi data kecepatannya masih dalam satuan lain.
bukan meter per sekon, masih dalam kilometer per jam. Maka kita punya problem, bagaimanakah kita mengubah misalkan 97 kilometer per jam, itu berapa meter per sekon? Kalau kita bisa akses internet, ini sangat mudah kita cari. Ya. Sangat mudah kita tentukan. Tapi alangkah baiknya kita juga punya hafalannya. Kalau kita memiliki kecepatan 36 kilometer per jam, itu ternyata nilainya 10 meter per sekon. Sorry, meter per sekon. Meter per sekon. Sehingga ketika kita mau ya mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon, yang kita laksanakan apa? Mengalihkan kecepatan awal dikalikan dengan nilai 10 per 36. Ya, begitu. Nah, sebagai contoh, di soal ini kita punya problem velocity akhirnya ternyata adalah 97 kilometer per jam. Nah, berarti dia 97 kilometer per jam dikali 10 meter per sekon per 36 kilometer per jam. Ya, yang saya kotakkan dengan kotak warna merah itu berawal dari yang ini. Persamaan bahwa 36 kilometer per jam sama dengan 10 meter per sekon. Ketika 36 kilometer per jam kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan, sisa sebelah kiri angkanya 1. Sebelah kanan jadi 10 meter per sekon per 36 kilometer per jam. Baik, kita teruskan saja. Jika perlu diulang, silahkan diulang ya video ini. Maka 97 kilometer per jam itu nilainya adalah 26,9, kurang lebih 26,9 meter per sekon. Ya, ini nilai nilai laju kendaraan yang sedang diukur akselerasinya. Nah, sekarang kita punya suatu kendaraan A misalkan, si Lamborghini Huracan. Ya, V finalnya adalah 26,9 meter per sekon. Ya. Waktunya yang ditempuh adalah 2,2 detik. Ya, kecepatan awalnya tentu kita tahu 0 meter per sekon karena dia berangkat dari keadaan diam. Maka ketika ditanya berapa percepatannya, kita laksanakan delta V per delta T. Delta V-nya berarti V final dikurangi V initial per delta T 2,2 sekon. Berarti kita akan mengurangkan 26,9 kurang 0. Ya, dibagi dengan 2,2. Maka hasilnya ternyata akselerasi dia 12,25 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan. Ya. Kalau untuk yang berikutnya misalkan Taycan, mobil Taycan turbo. Yang berarti percepatannya adalah delta V per delta T. 26,9 meter per sekon dibagi dengan 2,4 sekon. Maka kita peroleh nilai percepatannya adalah 11,23 meter per sekon kuadrat. Untuk yang BMW boleh dicari sendiri. Ini percepatan. Kita memperoleh nilai percepatan dengan cara delta V per delta T. Nah, ini masih sama ya. Menghitung percepatan, cuma X0-nya tidak 0. Nah, pertanyaannya, anggaplah kereta di gambar A berakselerasi dari diam menjadi 30 km per jam dalam 20 detik. Oh, ternyata ini ya. Yang soal gambarnya ini tidak, yang gambarnya yang bawah ya. V0, V inisialnya ya, atau kecepatan awal 0 meter per sekon.
Nah, V finalnya 30 km per jam. Ya, kita convert dulu ya. 30 km per jam itu berapa meter per sekon? Ternyata dia nilainya 8,33 meter per sekon. Nah, berapa akselerasinya? Nah, ditanya akselerasi. Delta V per delta T. Ya, ini 8,3 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon dibagi delta T. Delta T-nya berapa? Ternyata dia bilang ini terjadi dalam 20 detik. Maka hasilnya adalah percepatan dia adalah 0,42 kira-kira. Sekitar 0,42 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalkan kita bandingkan nilai ini dengan nilai sebelumnya, jomplang ya, percepatan mobil itu sampai belasan meter per sekon kuadrat. Sedangkan kereta percepatannya kecil. Nah, sebagaimana yang kita sempat ketahui dari hukum Newton kedua, ya, bahwa memang ya akselerasi kecil itu diantaranya disebabkan oleh memang uh, inersia yang dimiliki itu besar. Masanya besar nih kereta, maka dengan gaya yang kurang lebih sama, akselerasinya akan berbanding berbalik dengan massa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan gerak lurus berubah beraturan GL. Nah, di sini harap disimpan 3 formula utama GLBB. Ya. Di sini kita mungkin sudah mengubah hal-hal yang tadinya masih ada huruf delta-nya, sekarang udah hilang. Sebagai contoh, tadi kita pakai delta T untuk menentukan durasi. Nah, sekarang kita akan menggunakan cukup T saja. Nah, terus berikutnya kita tadi sempat bahas misalkan delta X untuk displacement. Nah, sekarang kita akan gunakan huruf S untuk membahas jarak yang sudah dia tempuh. Ya. Ini 3 rumus ini dihafal atau ya udah dicatat. Nah, sekarang kita punya soal sebuah mobil bergerak dengan laju 20 meter per sekon ketika pengemudi menginjak rem. Ya, kita punya V inisialnya ternyata adalah 20 meter per sekon. Lalu dia menjadi berhenti, berarti V finalnya adalah 0 meter per sekon. Dan itu terjadi dalam waktu 4,2 sekon. 4,2 detik. Nah, yang ditanya adalah percepatannya. Nah, kita lihat dengan data yang kita miliki, ya, V initial, V final, T, dan yang dicari adalah A, formula mana yang kita perlu? Formula mana yang kita perlukan? Langsung rumus yang pertama. Kita punya rumus V final, itu adalah V initial ditambah A kali T. Masukkan V finalnya 0, V initialnya 20, A-nya belum kita ketahui, time-nya 4,2 sekon. Maka kita peroleh nilai A adalah minus 20 per 4,2. Nilainya adalah minus 9,5 meter per sekon kuadrat. Beres ya. Terus lanjut lagi. Soal nomor 2. Di sini ada informasi diketahui bahwa awalnya kondisinya diam. P inisialnya 0. Percepatannya 8 meter per sekon kuadrat. Garis lurus. Yang ditanya pertama adalah laju setelah 5 detik. V final dengan T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya di soal B adalah S dalam waktu 5 sekon ini. Nah, kita jawab yang A. Kita punya time, kita punya akselerasi, kita punya V initial, kita nyari Vf. Maka kita gunakan formula yang mana? Yang atas tentu ya. Vf sama dengan V initial ditambah AT.
V final yang kita sedang cari berarti 0 ditambah 8 meter per sekon kuadrat dikali time, 5 sekon. Berarti V finalnya 40 meter per sekon kuadrat. Per sekon. Lalu berikutnya yang B. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, kita punya beberapa opsi. Mau rumus 2 atau rumus 3. Ini rumus 1, 2, 3. Nah, kita coba panggil saja yang rumus 2. S sama dengan V inisial dikali T ditambah setengah akselerasi kali T kuadrat. 0 dikali 5 ditambah setengah dikali 8 dikali 5 kuadrat. 0 ditambah 100. Berarti 100 meter. Ya. S jarak, satuan SI-nya meter. Ya udah tentu kita masukkan meter di sini. Garis. Begitu. Nah, atau misalkan pakai cara yang kedua, pakai rumus 3 ya. Kalau pakai rumus 3, berarti kita menghitungnya seperti ini. V final kuadrat sama dengan V inisial kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, kita nanya S-nya berapa? Ini problem bisa jadi ya, tapi kelihatannya bisa kita atasi ya. V final 40, berarti dikuadratkan 2. Sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali A. A-nya adalah 8 dikali S. Nah, di sini jadi 1600 sama dengan 0 ditambah 16 S. Maka kita peroleh S adalah 100 meter. Sama ya hasilnya. Lagi. Nah, sekarang ada soal. Diketahui V inisialnya 15 km per jam. Nah, ini kan masih dalam kilometer per jam. Supaya aman, kita ubah dia ke SI. 15 km per jam itu berarti 4,17 meter per sekon. Time yang digunakan 20 sekon. Ditanya pertama adalah percepatan. Yang B yang ditanya adalah V inisialnya udah ada, V finalnya juga ada. V finalnya adalah 60 km per jam. 60 km per jam adalah 16,7 meter per sekon. Oke, yang B ya, balik lagi. Jarak yang ditempuh. Oke, kita jawab masing-masing. Yang pertama, nilai percepatan. Kita pakai VF sama dengan V inisial ditambah A kali T. Maka kalau ditanya A berarti VF dikurang V inisial per A. Maaf, per T. V finalnya adalah 16,7. V inisialnya 4,17. Time-nya adalah 20 sekon. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah 0,625 meter per sekon kuadrat. Berikutnya yang B. Dia nanya jarak yang sudah ditempuh. S sama dengan V inisial dikali T ditambah setengah akselerasi kali T kuadrat. V inisialnya 4,17. Kayaknya 20 ditambah setengah kali percepatannya kita tahu 0,625 dikali T kuadrat. T kuadratnya berarti 20 kuadrat. Nilainya adalah 208,3 meter. 208 meter. Ya. Ini GLBB. Nah, itu soal berikutnya barangkali bisa dicoba ya. Nah,
Berikutnya dalam contoh soal 5 saya mau jelaskan bahwa ketika kita membaca, bisa jadi kita diberikan soal dalam keadaan membaca grafik. Nah, di sini ada soal grafik kecepatan benda di sumbu X. Grafik kecepatan benda di sumbu X. Jadi, kalau itu grafik kecepatan, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah kecepatan. Nah, dalam pembahasan fisika, kita mengetahui bahwa perpindahan adalah integral V dt. Maka kita akan mengetahui dari grafik kecepatan saja jumlah jarak yang bisa jumlah jarak yang sudah ditempuh. Dengan cara apa? Mencari luas area di bawah kurva ya. Nah, ketika kita baca grafik kecepatan, luas area di bawah kurva, luas area bawah kurva berarti jarak yang ditempuh. Ya, sedangkan kemiringan atau slope dari grafik berarti percepatan. Ya, dalam kinematika memang grafik kecepatan grafik yang sangat sakti, menggambarkan banyak hal. Nah, di sini ada soal sebagai contoh dan sudah terjawab ya. Perpindahan benda dari T0 sampai dengan 2 sekon. Maka kita mencari luas area di bawah kurva itu. 0 tidak ada luas karena suatu garis lurus aja terhadap sumbu X. Terus perpindahan benda dari time 2 sekon ke 4 sekon. Maka kita punya segitiga berwarna ungu. Luasnya berapa? Setengah kali 2 kali 3. Ya, setengah alas kali tinggi ya. Berarti 3 meter. Terus hijau. Panjangnya 2, tingginya 3. Berarti 6 areanya. 6 meter. Biru dari 6 ke 9. Dari 6 ke 9, panjangnya 3, tingginya 3. Berarti 4,5 meter. Nah, berikutnya, ketika mau dari 9 ke 11. Panjang waktunya 2 detik. Tapi, komponen tingginya negatif ke bawah. Karena di bawah sumbu X ya, di bawah nilai V sama dengan 0. Artinya kecepatannya kan negatif, mundur sebetulnya dia. Ya, maka kita akan bilang bahwa perpindahannya negatif dari luas areanya. Luas areanya kan 2, berarti negatif 2 meter. Nah, itu dulu mungkin ya. Terus berikutnya kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan. Pada GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, formulanya sama, ya. Akan tetapi penyetaraannya ada ya. Kalau misalkan di GLBB itu pakainya laju, maka di GMBB pakainya laju angular. Kalau di GLBB pakainya perpindahan, maka di GMBB pakainya perpindahan sudut. Kalau misalkan di GLBB ada percepatan linear, maka di GMBB ada percepatan sudut. Nah, satuan-satuannya juga berubah. Theta dalam radian, omega dalam radian per sekon, percepatan atau alfa dalam radian per sekon kuadrat. Ini satuan SI-nya. Kita harus paham bahwa radian itu apa? Nah, 2pi, satu keliling ya, satu keliling, 2pi itu adalah satu keliling atau 360 derajat, itu adalah 2pi radian. Begitu. Nah, ini perlu di kita masuk bahasan-bahasannya ya. Nah, suatu batang awalnya sedang diam dan akan bergerak melingkar bertumpu pada salah satu ujungnya. Ya, jadi ada batang disimpan di ujungnya nih, batangnya nih. Nah, jadi dia mau melingkar ke sana. Jika diharapkan ia memiliki kecepatan sudut omega final 2 radian per sekon dalam waktu 5 detik, berapakah percepatan angular yang harus dimiliki batang ini? Ya, kita berarti bilang kecepatan sudut awalnya adalah 0. Kecepatan sudut akhirnya adalah 2 radian per sekon. Time yang dipakai 5 sekon. Maka ketika ditanya percepatan sudutnya, sama seperti
Ini ya sama seperti GLBB ya. Perubahan omega per perubahan waktu. Berarti nilainya 2 radian per sekon dikurang 0 per 5 sekon. Nilainya berarti 0,4 radian per sekon kuadrat. Ini cara satu ya. Cara dua kan sebetulnya kalau pakai rumus yang di slide sebelumnya, formulanya seperti ini. Omega final adalah omega inisial ditambah alfa T. Ini diutak-atik akan menghasilkan rumus yang sebelah kiri. Ya. Alfa T berarti omega final dikurang omega inisial. Kalau yang ditanya hanya alfa berarti omega final dikurang omega inisial per T. Terus, ada lagi soal berikutnya, satu batang awalnya sedang diam dan diharapkan mampu menempuh putaran sejauh 10 pi radian. Mudah-mudahan dia berputar 10 pi radian. Itu satuan sudut ya, 10 pi radian. 10 pi radian berapa derajat, Pak, emang? 10 pi radian itu berapa degree? Nah, 10 pi radian itu 1800 derajat. Berarti kalau diubah ke jumlah keliling, dia berputar 5 keliling. Atau 5 putaran. Nah, diketahui putaran yang sudah ditempuh 10 pi radian. Petanya 10 pi radian. Time-nya adalah 5 sekon. Awalnya diam, omega inisial 0. Nah, katanya percepatan angularnya tetap. Berapa percepatannya? Ditanya kecepatannya berapa. Nah, kita punya rumus tadi yang kedua. Theta adalah omega inisial kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Kita coba ulang, coba kerjakan ya. 10 pi sama dengan 0 kali 5 ditambah setengah kali alfa kali 5 kuadrat. 0 kali 5 habis. Maka sisanya adalah setengah alfa kali T kuadrat. Oh, T-nya ya. 5 kuadrat sama dengan 10 pi. Maka alfa adalah 10 pi dikali, betul gimana jadinya? Dikali 2 per 25. Gitu ya? Di 20 pi bagi 25. 4 per 5 pi radian per sekon kuadrat. Kalau didesimalkan berarti 2,51 radian per sekon kuadrat. Yang mudah-mudahan saya nggak salah ya di hitung-hitungan ini ya. Ada lagi. Diketahui suatu batang sedang berputar di salah satu ujungnya. Seperti tadi ya. Laju angular dengan laju angular W final 4 radian per sekon. Oh, enggak ini. Jika diharapkan ia berhenti dalam waktu 0,5 detik, maka berapakah nilai percepatan yang harus ia miliki? Nah, ini awalnya berarti ya. Ini berarti W inisial. Omega inisial, sorry, bukan W. Omega inisial. Diketahui omega inisialnya adalah 4 pi radian per sekon. Ya, time yang diberikan 0,5 sekon agar dia bisa memiliki omega final 0 radian per sekon alias diam. Nah, ditanya berapa nilai percepatan angularnya. Jawab. Maka kita panggil formula yang awal aja ya. Omega final sama dengan omega inisial ditambah percepatan angular kali waktu. Kalau yang ditanya hanya percepatan angular, berarti ini W final dikurangi W inisial dibagi time. 0 dikurang 4i per time. Time-nya 0,5. Berarti minus 8pi radian per sekon kuadrat. Tes. Ya.
Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran tentang bahasan kinematika yang merupakan dasar dari pembahasan trajectory generation dalam dunia robotika. Nah, sisa soal-soal mungkin yang tadi sempat tampil tapi belum dibahas oleh saya, bisa dibahas secara pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.